Terima kasih Anda masih bersama Perempuan Bicara, kita masih bahas soal aturan poligami PNS. Saya mau dengar dulu dari masyarakat yang berkomentar juga soal aturan ini, silahkan. Kalau buatku aku nggak setuju ya. Jadi masa yang cowok bisa untuk poligami tapi yang perempuan malah nggak boleh jadi istri kedua, itu kayaknya ada kesenjangan, jadi membeda-bedakan gender ya. Dan ini juga jadi catatan buat kita sebagai perempuan juga. Jadi kalau mau punya calon suami apalagi PNS, kayaknya kita jadi mikir-mikir deh. Takutnya nanti kita dipoligami juga tuh sih. Setiap wanita pasti nggak akan ikhlas kalau misalnya dipoligami. Tapi kalau menurut agama diperbolehkan gitu kan, tapi dengan pengecualian dengan syarat kayak gitu. Menarik ya, ini menarik nih suara perempuan. Saya mau dengar dari Mbak Oki tadi ya, konsep berlaku adil. Ya memang kalau orang-orang zaman dulu atau mungkin pendahulu kita ya, tuh ilmu agamanya tinggi ya, jadi mengikuti betul. Ini kan banyak yang contoh buruk poligami itu. Sekarang mau aplikasikan dengan aturan yang ada di aturan PNS poligami ini. Bagaimana Mbak Oki? Ya, tadi menanggapi juga perkara soal adil tadi seperti apa. Memang kalau kita lihat lagi dalam surah An-Nisa ayat 3 tadi kan dikatakan menikahilah 2, 3, 4 itu boleh. Namun kalau tidak bisa berlaku adil cukup 1 saja. Kemudian adilnya adil apa sih di sini? Sementara dalam surah An-Nisa ayat 129 dikatakan kamu sekali-kali tidak bisa berlaku adil. Ini maksudnya apa lagi nih? Jadi ternyata adil yang dimaksud di sini adalah adil dalam pembagian hari dan adil dalam hal nafkah. Namun dalam hal nafkah itu bukan sama rata loh. Misalnya istri pertama anaknya 10, istri kedua anaknya 1. Kemudian nafkahnya berbeda dong. Itu adil, bukan adil itu sama rata namun adil itu proporsional. Dilihat dalam keadaannya. Yang dimaksud kamu sekali-kali tidak bisa berlaku adil dalam soal cinta. Cinta itu urusan perasaan, itu urusan udah bukan urusan, itu pemberian dari Allah ya. Kadang-kadang mungkin suami yang baru menikah dengan istri kedua cenderung lebih cinta kepada istri kedua. Kadang-kadang mungkin istri kedua pandai dalam menarik hati suami, sementara istri pertama sudah riwah gitu dengan anak-anak yang banyak misalnya seperti itu. Jadi kalau untuk adil dalam hal perasaan itu tidak bisa. Karena kadang-kadang cenderung pada istri yang kedua atau kadang-kadang istri yang pertama, itu nggak akan pernah bisa. Namun adil yang dimaksud adalah adil dalam pembagian hari dan nafkah yang proporsional. Itu pun harusnya ada kesepakatan. Adilnya sih misalnya 1 hari di sini, 1 hari di sana, 1 hari di sini, 1 hari di sana. Namun kembali lagi itu menjadi kesepakatan antar suami istri itu sendiri. Ada istri yang pertama mengatakan sudahlah, atau istri kedua mengatakan kamu anak-anaknya lebih banyak di istri yang pertama, lebih banyak saja harinya. Kalau sama-sama ridho, sama-sama menerima, kenapa tidak seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan konsep keadilan dalam poligami, seperti itu. Kalau terhadap peraturan sendiri Mbak Oki, bahwa yang PNS laki-laki boleh berpoligami tapi yang perempuan tidak boleh berpoligami atau menjadi istri kedua? Sebenarnya gini, kalau kita lihat poligami ya teman-teman semua, yang dilakukan oleh orang-orang yang betul keimanannya, ini lagi-lagi ya, kesabaran yang sangat tinggi. Ya. Bahkan saya pun sebenarnya kalau dikatakan saya harus terus belajar untuk mencapai level itu, nggak semua orang bisa melakukannya. Istri pertama itu mulia, istri kedua mulia, ketiga mulia, keempat mulia, laki-lakinya pun harus mulia sebenarnya. Jadi semuanya itu mulia. Namun kalau pandangan saya pribadi ya mengenai peraturan dari apa pemerintah, yang sudah dilihat ini, kalau seandainya istri kedua itu sudah mendapatkan izin, pernikahannya pun sudah mendapatkan izin dari pertama, dia punya kemampuan, dia punya kapasitas yang sangat baik, kenapa dia tidak diizinkan untuk tetap terus bekerja? Walaupun dalam sebuah peraturan kita harus melihat ada hikmah mungkin di balik itu. Mungkin salah satu hikmahnya meminimalisir terjadinya pergaulan bebas antara sesama PNS misalnya. Jadi dalam satu case ada kok, boleh kita cari-cari yang mana ya hikmahnya, yang mana ya hikmahnya. Ya seperti itu. Jadi selalu ada hikmah ya? Ya, walaupun secara pribadi ketika perempuan itu memiliki kapasitas yang baik, kemudian menikahnya juga menikah yang baik, diakui pemerintah, diakui negara maksudnya ya, dan diakui oleh agama, kenapa tidak dia juga turut bekerja seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Oki. Saya mau ke Bu Ulfa. Oke, baik. Mbak Zoya, sebelum ke Ibu Ulfa, saya ke Mbak Zoya. Mbak Zoya, artinya ada tadi ya dijelaskan kalau secara Islam kan ada hari, nafkah, dan lain-lain, proporsional. Cukup nggak sih sebenarnya proporsional itu untuk kemudian menjawab kebutuhan ya dari poligami? Ini bukan research, tapi pengalaman konseling gitu ya. Beberapa kali saya bekerja sama dengan financial advisor gitu ya. Karena mereka berantem, lagi mengatur keuangan gitu ya, mereka lagi mau bikin postnaps gitu, postnaps dan segala macam, lagi mengatur bisnis, tahu-tahu berantem dan akhirnya
diusulkan gimana kalau konseling dulu ke Mbak Zoya baru balik lagi ke sini. Jadi uang aja sendiri itu kadang-kadang gini, oh kamu lebih banyak ngasih ke ibu kamu dibandingkan ke aku, kamu sayangnya sama siapa gitu. Itu terjadi, benar-benar terjadi gitu. Jadi kayak misalnya konsep uang, ya benar memang kalau saya sih yang lebih masuk akal secara psikologis adalah ridhonya itu. Ya, kalau misalnya itu tidak ada, buat saya sih sulit ya menjalankan pernikahan seperti ini. Jadi kalau misalnya ada konseling, kan macam-macam nih. Salah satu konseling pranikah adalah mempersiapkan misalnya mereka-mereka yang memilih saya mau poligami aja Mbak Zoya. Oke, alasannya saya nggak cari alasan agama, tentu saja. Kalau misalnya cari alasan agama, saya langsung kasih ke Bu Neng Zubaida aja gitu kan ya. Kalau di saya udah cari alasan psikologis kayak bagaimana konsep adil. Jadi saya akan bertanya tentang konsep adil setiap orang gitu. Dan mereka ketika saya bilang gini, segala sesuatu yang di atas kertas tidak semerta-merta itu mudah loh dipraktekannya. Di atas kertas tuh seringkali sudah ada pembagian, anaknya ada sekian, ininya sekian. Terus ya gitu juga nilainya itu loh kayak apa sih kebutuhan skincare mungkin atau apapun itu kan kadang-kadang menyatakan cinta dari seseorang dan ketergantungan finansial gitu. Wah hal-hal ini bisa mempengaruhi gitu. Kayak misalnya buat dia cukup tapi nggak cukup buat keluarganya and so on so forth. Jadi buat saya lebih kompleks dari apa yang kita lebih lihat. Kompleks gitu. Jadi kalau ada yang benar-benar mau menjalankannya, sudah yakin banget secara agama memenuhi seperti yang dikatakan oleh Mbak Oki. Secara hukum dia juga merasa syaratnya dia bisa penuhi gitu ya dari Bu Neng Zubaidah misalnya. Tapi kalau dari saya akan mempertimbangkan lagi, yuk kita bayangkan yuk gitu konflik-konflik apa yang akan terjadi. Hostility, kecemburuan itu besar sekali loh persentasenya dalam pernikahan-pernikahan yang dari awalnya juga ridho, yang paham, oh saya punya kekurangan. Nah tapi itu kan dalam proses pernikahan makin bikin tambah insecure. Ketika ada salah satu pihak insecure, jadi ada ketidaksetaraan sekali lagi di dalam relationship itu ya susah ya mencapai kebahagiaan atau mau hidup tenang aja ribet gitu. Oke, baik Mbak Zoya, kita mau dengar Bu Ulfa. Bu Ulfa, jadi aturan ini buat Komnas Perempuan, Bu Ulfa, akan dibawa kemana sih sebenarnya dengan disosialisasikan kembali begitu ya, baru di 25 Mei kemarin 2023. Silakan. Kenapa pemerintah menggaungkan ini lagi begitu? Silakan. Bu Ulfa? Oke. Kita akan benarkan dulu jaringan dengan Ibu Ulfa ya. Saya berarti beralih ke Ibu Neng. Bu Neng, kita nggak bisa tahu nih apa yang di benak sosialisasi, di belakang latar belakang sosialisasi ini. Tapi ketika sudah terjadi nih nanti ya, apalagi tadi kan ada ketimpangan soal aturannya sudah timpang. Nah apalagi nanti sudah terjadi, sudah dilakukan oleh para PNS ini misalnya melakukan kehidupan poligami dengan syarat-syarat yang sudah dilakukan. Haknya seperti apa, lalu kemudian celah dari ketimpangan dalam perkawinan poligami itu nanti seperti apa yang terlihat? Silakan. Katakanlah di sini PNS pria yang melakukan poligami kan. Tentunya hal ini pentingnya perjanjian perkawinan. Jadi di antara suami dengan istri terdahulu dan istri yang akan dinikahi, sebaiknya ada perjanjian perkawinan tentang berbagai hal. Nah sehingga kalau misalkan ada sesuatu hal, itu kita buka saja itu perjanjian perkawinan. Nah itu yang pertama. Nah kemudian hak-hak lagi dari katakanlah suami yang melakukan poligami di sini. Kemudian istrinya mengajukan perceraian. Mungkin perceraiannya kalau di dalam undang-undang itu memang tidak ada alasan karena poligami terus ada alasan cerai, tidak. Tapi mungkin karena poligami itu disampaikan tadi oleh Nanda Zoya, mungkin terjadi perselisihan secara terus-menerus atau syikok. Nah tentunya hal ini bisa jadikan salah satu alasan perceraian. Nah apabila katakanlah istri mengajukan gugatan cerai karena dimadu yang menimbulkan perselisihan tadi, maka si istri berhak untuk mendapatkan bagian gaji suami. Nah, jadi kalau misalkan ada anak sepertiga gaji suami. Jadi sepertiga untuk suami PNS yang bersangkutan, sepertiga untuk istri, sepertiga untuk anak. Nah selain itu juga misalkan suami berzina, alasan perceraian, suami pemabuk pemadat yang sukar disembuhkan, atau suami melakukan penganiayaan.
kepada istri, atau suami pergi selama 2 tahun berturut-turut yang tidak diketahui keberadaannya di mana, atau mungkin tanpa alasan. Itu kalau diajukan perceraian, katakanlah oleh si istri, maka istri berhak untuk mendapatkan 1/3 dari gaji suami kalau misalkan punya anak. Kalau tidak punya anak, istri berhak setengah. Nah, hal ini tentunya sampai kapan? Sampai si istri itu kalau menikah lagi berarti tidak ada haknya. Oke. Nah, sebaliknya kalau misalkan si suami itu, jadi begini, di dalam PP 10 tahun 83 Yungto PP 45 tahun 90 itu, jadi apabila suami katakanlah menceraikan, ada hak-hak istri. Nah, kecuali yang tadi itu, yang saya sebutkan, jadi madu, kemudian suaminya berzina, kemudian melakukan penganiayaan atau ditinggal selama 2 tahun berturut-turut. Oke. Jadi- Nah, itu diantaranya. Baik, jadi Ini menurut terkait dengan hak-hak dari katakanlah istri PNS itu Baik. tadi. Jadi menurut Bu Neng, kalau mau persiapan poligami atau mungkin pernikahan pada umumnya nih, ini perjanjian pranikah itu penting. Penting. Baik. Saya sering ditegur oleh peserta, katakan yang hadir kalau saya memberikan materi. Ya. Bu Neng atau Bunda, sebelum nikah kok sudah mikir perjanjian perkawinan? Kata Oke. saya, perjanjian perkawinan itu bukan untuk persiapan perceraian. Jadi mungkin nanti bahas sendiri dah hal ini. Ini penting ya, barusan dicatat untuk edukasi juga pada masyarakat. Tentu saya juga mendengar dari Ibu Ulfa setelah ini ya. Tapi kita harus jeda dulu ya Bu Neng ya. Kita lanjut lagi di Perempuan Bicara segmen berikutnya.